Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Ini pasti banyak yang nggak sabar nunggu debat nanti malam. Anda masih di luar kota ya, tapi pulang malam ini ya, Bung Rocky ya, untuk debat ini ya. Pulang demi menilai skor. Ya, oke. Oke, nanti jangan lupa ya untuk nonton di FNN ya, Bung Rocky ya, untuk debat nanti malam ya, Bung Rocky. Jadi eh, Ya, nanti malam saya akan sangat serius untuk memperhatikan duel terakhir di antara para kandidat di FNN. Ditunggu ya, jangan kemana-mana yes, yes, setelah oke. pesan-pesan berikut ini. Iya, tapi masalahnya ini belum belum Pak Prabowo kelihatannya udah pasrah, Bung Rocky. Dia bilang mengaku kalau pasrah kalau mau dikeroyok sama Ganjar sama Anies dan juga pasrah kalau Anies mau ngasih nilai 0 setelah sebelumnya ngasih nilai 11 dari 100 kata dia. Emang gue pikirin kata Pak Prabowo. Nah, itu yang nanya Pak Prabowo tuh. Iya. Dia selalu mampu untuk bercanda tuh. Walaupun dia tahu bahwa memang tema ini tema yang dikuasai oleh Anies seperti Iya, iya. tema pertahanan yang seharusnya dikuasai oleh Pak Jokowi. Tapi selalu ada Pak Prabowo. kecelakaan di atas Pak panggung tuh. Prabowo bukan Pak Jokowi. Anda tadi sebut Pak Jokowi. Anda lupa bahwa yang maju Pilpres itu bukan Pak Jokowi. Gibran. Iya, semua orang merasa diatur oleh Pak Jokowi itu. Jadi sangat Oke. mungkin karena Pak Prabowo merasa ya dia kan cuma diatur oleh Pak Jokowi. Maka sebenarnya kalau dapat nilai dari Anies atau Ganjar itu artinya nilai untuk Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Ya, 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 ya. Oke, temanya betul memang tema soal pendidikan, kebudayaan, inklusi dan sebagainya lah. Itu pokoknya ini tema-tema yang sangat akademis yang saya kira memang bukan tema yang bukan bukan tema yang dikuasai oleh Pak Prabowo. Tapi apakah betul seperti yang dipikirkan oleh Pak Prabowo bahwa dia akan kembali dikeroyok oleh Ganjar dan Anies kali ini? Apa bukankah Ganjar juga ingin ngambil poin tersendiri kali ini kan terakhir Bung Rocky? Saya kira yang akan keroyok bukan Anies atau Ganjar apalagi itu. Ini Pak Prabowo akan dikeroyok oleh profesor-profesor di UI, Unpad, di Universitas Mula Warman, di seluruh Indonesia. Karena sekarang terjadi semacam pembelahan, yaitu istana versus kampus. Kan itu konyolnya istana kan. Di reaksi-reaksi istana ini juga akan memberatkan Pak Prabowo di panggung debat. Karena isunya pasti isu akademis nanti, soal kebebasan akademis, soal kedunguan istana karena mengomentari guru-guru besar dengan nada yang sinis. Itu akan jadi beban psikologi Pak Prabowo nanti. Jadi kita mau lihat bagaimana kemampuan Anies untuk mengolah isu ini supaya seluruh akademis yang sekarang lagi berbaris menuju istana secara moral maksud saya itu dapat energi baru. Jadi Anies akan dapat energi baru dari gerakan kampus hari ini yang anti Jokowi dan kampus akan dapat tambahan dorongan moral kalau Anies mampu untuk mengakumulasi isu ini dibandingkan dengan Prabowo atau Ganjar. Ya, ya. Jadi saya kira ini, yang nanti yang soal kampus kita kita topiknya kita bahas Oke, secara dalam ya di tempat yang lain. Tapi gini, saya kira sebenarnya ada kesempatan buat Anies ini untuk langsung aja bicara pada Pak Prabowo. Sampaikan aja Pak Prabowo nggak usah baper, karena sebenarnya saya sekarang ini tidak berdebat dengan Anda. Anda cuma medium saya untuk berdebat dengan Pak Jokowi. Kan cukup seperti itu sebenarnya. ya kesimpulannya itu dan itu sebetulnya yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Mhm. Karena Pak Prabowo harus melawan argumen Anies sekaligus menyelamatkan wajah politik dari Pak Jokowi yang Mhm. sekarang compang-camping karena dihajar oleh kalangan Anista. Anista itu artinya universitas. Oh, itu universitas ya. Oke. Nah, soal keroyok mengeroyok itu sebenarnya apakah memang orang apa ya? Saya kira nggak ada semacam kesepakatan untuk ngeroyok gitu, tapi selalu polanya kan seperti itu terjadi ya. Pasti awalnya Anies yang akan ofensif. Kalau kita lihat debat-debat yang pertama Ganjar santai, dan tapi begitu one on one perdebatan, nah di situ Ganjar biasanya ngegas. Pola semacam itu masih akan terjadi juga kelihatannya Bung Rocky atau Ganjar akan ngegas dari awal juga. Enggak, saya kira Ganjar akan nunggu lemparan bola liar dari Anies tuh. Oke. Karena Ganjar tidak mampu untuk menghidupkan suasana, karena orang menunggu duelnya antara Anies dan Hmm. Prabowo. Kan itu Hmm. intinya kan. Hmm. Jadi kalau Ganjar yang mulai itu ya kurang seru tuh, karena dianggap Hmm. ya Ganjar udah lah ya, ngasih kompor aja kira-kira begitu kan. Hmm. Jadi sebetulnya ini satu upaya terakhir untuk diperlihatkan pada negeri ini tentang kualitas pemimpin-pemimpin terutama dalam isu-isu yang sangat ya isu utama hari ini sebetulnya adalah soal pendidikan, soal inklusi, soal tenaga kerja segala macam yang merupakan burning issue, isu-isu yang sedang sangat hangat yang bahkan bisa membakar kebijakan-kebijakan pemerintah hari-hari ini kan membakar artinya mempersoalkan
dengan tajam apa sebetulnya yang terjadi sehingga dunia kampus, dunia tenaga kerja, atau keseluruhan kesejahteraan Indonesia itu turun. Kan nggak mungkin Prabowo misalnya akan katakan, ya memang, tapi kami akan tambah BLT. Loh itu artinya karena kesejahteraan turun, maka BLT di, di, eh, di, disiram lagi pada rakyat. Padahal bukan itu yang namanya isu kesejahteraan. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana kalimat pertama dari Anies, dan itu pasti sudah disiap-siapkan oleh tim sukses Anies. Dan saya akan kembali lagi pada dugaan bahwa pasti soal etika akan dipersoalkan lagi oleh Anies. Ya, ya. Ini tapi kalau saya tidak salah ya kan karena secara berurutan ya. Waktu debat pertama itu kan Anies yang sebagai paslon nomor satu yang bicara. Yang berdebat yang kedua itu Pak Prabowo sebagai paslon nomor dua. Ini yang akan membuka perdebatan ini nanti adalah Ganjar. Urutannya saya kalau tidak salah akan seperti itu. Jadi sebenarnya Ganjar Oke. Ganjar pun harus betul-betul karena ini debat terakhir gitu ya. Ini dia juga harus betul-betul kalimat pembukanya itu harus betul-betul nendang gitu. Ya jangan sampai justru kalimat pembuka Ganjar itu jadi umpan Pak Prabowo untuk Ya. menghajar balik kan, itu Hmm. soalnya tuh. Jadi Ya. memang harus ada kehati-hatian karena saya kira juga Pak Prabowo berlatih dengan secara lebih eksklusif karena mengetahui ini adalah show terakhir, dan show terakhir itu yang akan diingat orang. Yang mungkin show-show kemarin orang anggap ya menunggu, karena Pak dianggap sudah dua kali Prabowo kalah, itu artinya orang berharap Prabowo fight back tuh, dan saya kira itu juga yang disiapkan oleh teman-teman Gerindra atau kubu Prabowo. Jadi tidak mungkin kita lihat nanti itu semacam sekedar tontonan. Semua segi yang menyangkut isu maupun permainan waktu itu akan diintip dengan baik oleh tiga pasangan capres ini. Ya, ya. Dan ini kan tinggal waktunya 10 hari ya, atau 9 hari sebenarnya kalau dari menuju ke hari pencoblosan. Dan dari pengalaman debat-debat sebelumnya, baik itu berdebat capres maupun cawapres, itu kan isu di luar panggung itu justru yang akan panjang sekali. Dan itu saya kira akan sampai pada hari pencoblosan. Jadi karena itu betul-betul ini harus hati-hati betul dan harus serius mempersiapkannya, gitu. Yang nonton ini bukan lagi orang yang hendak masuk ke kotak pemilu, tapi Ya. orang yang membayangkan apa akibatnya bagi pemilu kalau gerakan mahasiswa yang akan kita bahas nanti itu bergerak terus-menerus setiap hari kan. Jadi Ya. walaupun ada isu yang disiapkan oleh KPU, tetapi selalu ada isu sampingan yang justru bisa menandingi isu utama KPU. Jadi apapun publik akan menuntut bahwa harus dibahas secara lebih lebih cepat atau lebih tegas isu hari ini. Jadi Anies pasti akan menunggangi isu itu. Prabowo pasti akan bersiap juga untuk dapat selemparan pertanyaan kritis dari Anies maupun Ganjar. Ganjar juga menganggap bahwa ini debat terakhir, maka dia karena dia pertama, show pertama dia itu kalimat pertama harus pamungkas. Jadi mungkin sampai 20 menit sebelum debat itu masih saling ngintip kira-kira di kepala Prabowo apa ya. Anies kira-kira berpikir apa yang akan dia harus ucapkan supaya soal etika publik itu masih terkait dengan keadaan hari-hari ini. Demikian juga Ganjar tuh. Jadi ini seru banget sebetulnya karena momen terakhir untuk menentukan negeri ini akan diasuh dengan cara-cara yang beradab atau kembali kita masuk pada semacam pesimisme tuh bahwa penerus Jokowi itu nanti toh akan sama aja tuh, atau Anies bahkan akan dianggap kalau nggak ada ide terakhir itu, dan orang tidak akan ingat lagi apa yang disebutkan oleh Anies di debat-debat sebelumnya kan. Jadi Ya. tetap punch-nya itu mesti dihasilkan di kalimat pertama. Ya, ya. Dan sebenarnya buat Anies itu enak sekali ya karena dia tinggal menunggang badai saja yang sekarang ini sedang bergerak sangat kencang di kampus ya, di kampus-kampus seluruh Indonesia saat ini ya. Ya itu Anies didorong oleh apa namanya angin buritan. dan Ya, 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 dan ya. kapal itu pasti akan lebih cepat karena Hmm. angin buritan itu membantu eh, layar itu untuk berkembang lebih lebih kencang tuh. Sementara Pak Prabowo pasti ada di dalam upaya defensif kan. Kan Ya, nggak ya. mungkin Pak Prabowo ikut-ikut ofensif untuk menyerang Jokowi melalui kebebasan akademis segala macam tuh. Jadi Hmm. konyolnya atau sosialnya Pak Prabowo ada di dalam suasana ketika Hmm. kapalnya Anies itu berlayar kencang. Kan itu Ya, ya, masalahnya tuh. ya, ya, ya. Ini kalau mengambil analogi kapal berarti Pak Prabowo harus buang jangkarnya ini harus ditambah jangkarnya ini karena dia harus bertahan kuat dengan angin buritan yang sangat kencang, Bung Rocky. Iya, antara dia bertahan dan dia ingin cepat tiba ke pelabuhan itu masalahnya tuh. Ya, Jadi ya, 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 ya. soal-soal ini yang Hmm. orang duga bahwa nanti malam itu pasti akan ada semacam ketegangan lagi di atas panggung tuh. Karena Ya. kalau isu ini nggak diangkat, isu tentang mundurnya atau bakal mundurnya
kabinet. Ya, Itu juga harus dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan di bidang tema-tema yang dibahas ini, soal tenaga kerjaan, inklusi, pendidikan, kebudayaan. Kan itu ya, masalah yang akan mengikat kita di depan televisi untuk menunggu apa sebetulnya yang harus diucapkan, sementara di luar itu tekanan pada Jokowi untuk dimaksulkan makin kencang. ya, ya. Oke, Anda kan dalam beberapa ya bulan terakhir, bahkan dalam beberapa hari terakhir ini Anda juga pergi ke berbagai daerah-daerah ya, Bung Rocky ya. Seperti apa sih? Apakah betul hanya kita sendiri aja yang asik gitu ngelihat debat, tapi rakyat di bawah sana itu sebenarnya nggak peduli dengan hal yang itu? Sebenarnya seperti apa, Bung Rocky? Saya ketemu dengan petani-petani sawit di Mhm. Lamandau itu. Lamandau itu di Kalimantan Tengah tuh. Ya. Kalau naik speedboat nyusuri sungai sungai Lamandau itu kira-kira 4 jam. Kalau naik Hmm. mobil kira-kira 2 jam itu. Di sepanjang jalan saya berhenti-berhenti di restoran-restoran, restoran kecil itu. Pembicaranya adalah soal debat. Hmm. Pembicaranya soal itu apa jadi ini Bang Rocky, Pak Jokowi akan diminta mundur oleh Ibu Mega. Kan Hmm. jadi sebetulnya orang nggak peduli lagi tentang apa isi perdebatan nanti. Orang menunggu apakah Pak Jokowi itu mampu bertahan dari serangan Ibu Mega. Bagi mereka cuma soal Ibu Mega yang Hmm. bisa menurunkan Jokowi itu. Termasuk mahasiswa selalu dua jam lalu saya masih bicara dengan teman-teman kampus itu, dan memang bagi mereka ini adalah pertaruhan terakhir tuh. Karena itu buat saya itu gerakan mahasiswa, kampus, dan petani petani sawit terutama karena saya lagi di Kalimantan itu menunggu debat. Itu kan ajaib kan. Bagi mereka ya udah pulang dari kebun udah siap-siap. Karena ini tontonan terakhir bukan terhadap siapa akan jadi capres, tapi tentang nasib Pak Jokowi. Itu Oh, sampai di situ tuh oke, mereka menganalisis. petani sawit yang di katakanlah nun jauh di sana di Kalimantan Tengah lah gitu ya. Itu mereka juga mengamati ini dengan serius ya, Bung Rocky ya. Sangat. Dan mereka punya kelompok-kelompok untuk melihat nasib mereka diperjuangkan apa tidak. Ah, Tetapi mungkin mereka udah 2 kali bicara di soal plasma yang selalu hmm, mereka ucapkan. "Oh, kami nggak dapat plasma dan kami dituduh untuk mencuri kebun-kebun sawit itu. Padahal justru kami nggak dapat plasma dari pemerintah atau dari kewajiban dari pengusaha besar ini, maka kami mesti hidup, maka kami mencuri." Kira-kira itu. Tapi kan bagi mereka, ya kami mencuri, aparat keamanan tahu juga kok. Jadi ini hmm, hal yang betul-betul orang mau kaitkan. Jadi masyarakat bawah ingin mengaitkan debat presiden ini dengan penjatuhan presiden. Bagi mereka begitu. Jadi hmm, mereka udah pusing berpikir bagaimana caranya berpikir ya. Ya udah kita tunggu aja Pak Jokowi mau dimaksudkan apa enggak Pak Rocky. Kira-kira itu ya, intinya. ya, Saya bisa baca batin itu karena menganggap bahwa pemilu itu kalau tidak menghasilkan perubahan, misalnya kemakmuran pada petani sawit, itu artinya lebih baik maksulkan dulu presidennya. Karena ya. janji-janji presiden itu yang menyebabkan mereka berharap banyak soal plasma terutama. Ya, kalau begitu dengan kondisi seperti itu, udah Pak Prabowo kalau ingin tetap mempertahankan elektabilitasnya, ya bagi Anies dan apa gabung sama Anies gitu, ya bergabung, jangan dikeroyok juga oleh Anies dan Ganjar, sama-sama aja hadapin Pak Jokowi begitu. Ya itu yang dipikirkan mungkin oleh Gerindra, tapi menjadi tidak sopan. Kok di Ya, akhirnya Pak ya, Prabowo mengkritik pemerintah juga. hmm, Tapi itu juga salah satu strategi kan. Karena ini ya, soal putaran kedua yang orang tunggu. Walaupun ya kubu Pak Prabowo menganggap putaran pertama, tapi secara sosiologis itu agak sulit tuh. Jadi hmm, sebetulnya Pak Prabowo dapat tekanan moral yang kuat tuh. Dia hmm, tahu bahwa itu petani daerah segala macam, gerakan mahasiswa, dosen-dosen yang dulu ada di kubu 02 sekarang ada dalam barisan anti anti Presiden Jokowi kan. Nah itu hmm, yang saya kira tanda-tanda alam bahwa Jokowi kehilangan kemampuan untuk meyakinkan bahwa apa yang dia pilih itu juga dimengerti oleh rakyat. BLT diturunkan macam-macam tuh, amplop disebar. Tetap rakyat menganggap bahwa kami hanya mungkin berubah kalau ada perubahan politik, dan perubahan politik itu sudah diucapkan bahkan oleh teman-teman mahasiswa di daerah sebagai pemaksulan. Kan itu intinya kan. Jadi kita nggak boleh lagi menganggap bahwa ide hanya sekedar untuk mencari presiden. Bukan, ide adalah untuk menurunkan presiden. Bahkan tuh, ini saya hmm. terangkan aja sebagai, ya saya dalam 1 semester ini mungkin udah ada di 100 lebih kampus dan menangkap isu itu. Ya, ya. Oke, dengan memahami situasi di rakyat bawah gitu, di kelas bawah, kelas petani dan sebagainya, itu jadi sebaiknya bagaimana strateginya Pak Prabowo malam ini gitu, Bung Rocky, dan bagaimana Anda memprediksi jalannya debat itu nanti malam? Pak Prabowo mesti mengambil kembali hati rakyat kecil
yang kadang-kala merasa bahwa BLT itu iya, tapi ada hal yang bagi rakyat itu dia diskusi. Ada satu desa di apa saya lupa namanya itu deh. Tapi dia masuk kira-kira 1 jam dan tiba-tiba saya ketemu ada kumpulan masyarakat petani juga itu yang bikin perpustakaan dan saya tanya ini dapat dari mana nih? Enggak, kami sendiri itu. Dan Di mana ini? bagi mereka itu Di provinsi mana ini? Masih di Kalimantan Tengah. Ini saya muter-muter Kalimantan Tengah yang desanya jauh-jauh. Ya, Ada ya. perpustakaan diasuh oleh seorang pemuda yang lulusan pesantren dari Jawa dan dia mengatakan pada saya hanya berharap ada pemimpin yang tahu bahwa kami juga itu punya perpustakaan. Dan itu Hmm. kan satu kesempatan untuk mengatakan, loh ide kelas menengah juga tiba di pusat-pusat pengolahan sawit di tengah-tengah hutan kan. Jadi Hmm. isu Jakarta itu pasti dibaca oleh petani-petani sawit, apalagi oleh mahasiswa yang ada bahkan jauh dari pusat-pusat pertandingan baliho hari-hari ini. Balihonya nggak ada, tapi isunya tiba di Jakarta, tiba di hutan-hutan sawit. Ya, ya. Jadi artinya sebenarnya Pak Prabowo juga harus memperluas percakapan ketimbang dia defensif gitu ya. Defensif. Tentu pertanyaan-pertanyaan pertanyaan dan serangan dari Anies dan Ganjar itu perlu dijawab. Tetapi tentu Pak Prabowo bisa memperluas percakapan itu menjadi isu yang dia jadi bisa menunjukkan posisi dia sesungguhnya gitu. Ya, itu yang saya maksud. Karena ini isu soal ketenaga kerjaan misalnya. Itu bukan sekedar kebijakan Jokowi tentang Omnibus Law, apalagi itu Hmm. semua petani itu menganggap bahwa apa gunanya sih Omnibus Law kalau kesempatan dia untuk memperoleh plasma aja nggak dapat gitu kan. Hmm. Jadi bagi mereka, orang dia mau tunggu kebijakan utama yang akan diucapkan oleh Prabowo apa? Kebijakan utama Anies apa? Dan kebijakan utama itu harus berdasarkan pengetahuan Prabowo, pengetahuan Anies tentang keadaan lokal ketenagakerjaan yang kadang-kala disembunyikan oleh wartawan-wartawan yang disogok negara untuk menghasilkan headline. Terutama di Kalimantan itu kekerasan agraria itu tinggi sekali itu dan tiba-tiba ada petani merasa ini punya saya transmigran, tiba-tiba kenapa haknya berubah dan saya dipidana kalau saya manjat pohon pohon sawit yang saya tanam sendiri dan ditanam oleh kakek nenek dia yang ada transmigran. Kan itu hal yang sangat mikro, tetapi itu terhubung dengan rasa ketidakadilan tuh. Ya, ya, ya. Oke, tapi tentu orang selalu ingin kalau seperti pertandingan sepak bola prediksinya gitu atau pertandingan olahraga apapun gitu kan perlu dikuantifikasi dengan skor. Seperti apa Bung Rocky skornya? Saya kira 11-2. Jadi itu 11-2 gimana gitu? Bukan 100 dari 11, 11 dari 100 Nggak, bukan? ini saya kasih 11-2. 11-0 buat Anies saya kira nih. Karena Ya. tetap soal penonton itu, penonton udah berpihak pasti. Berpihak karena Ah. menganggap Hmm. isu-isu ini tidak mungkin diungkapkan secara lebih jernih oleh Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo tahu dia harus berpihak pada rakyat. Tapi tidak mungkin kalau berpihak pada rakyat hari ini kan artinya pro BLT. Dan rakyat merasa ya memang bukan pro BLT. BLT itu hak kami. Tetapi hak politik kami juga untuk menolak calon dari Pak Jokowi. Jadi Ya. saya baca itu sebetulnya tuh sebagai kegiatan akademis berbulan-bulan saya berteman dengan mahasiswa ke kelompok-kelompok masyarakat desa itu untungnya punya kemampuan untuk masuk keluar hutan karena hobi saya sebetulnya naik gunung dan masuk keluar hutan. Kalau soal debat-debat presiden itu ya hobi kecil aja tuh. Nggak bukan masuk keluar kabinet bukan ya? Masuk keluar kabinet itu bagian dari kedunguan. Oke, saya kira kalau kita lihat kemarin konser Tiga Jari Ganjar Mahfud di Gelora Bung Karno, Ganjar pasti akan ngambil juga isu-isu soal BLT ya, soal bansos itu karena kemarin juga disuarakan langsung oleh Ibu Mega, disuarakan oleh Mbak Puan, dan yang terasa kan sebenarnya sekarang ini Ganjar betul-betul dikerjain dengan Pak Jokowi keluar masuk belusuan di Jawa Tengah ini, menggerus suara dia dan mendowngrade Ganjar gitu. Ya memang akhirnya pertarungan BLT itu di Jawa Tengah karena masa yang paling besar di Jawa Tengah. Tapi saya selalu ingatkan juga saya bicara dengan teman-teman mahasiswa di Jawa di Hmm. sekitar Purbalingga apa Ya, ya, nama-namanya kan Banyumasan lah ya. mirip-mirip. Iya, itu Banyumasan lah ya mereka pokoknya. akan menerangkan pada tetangganya, rakyatnya kalau karena mereka pulang itu biasanya dibilang kita akan pulang untuk nyoblos tapi kan balik ke desa nih, balik ke tempat-tempat yang remote area Hmm. di Jawa Tengah itu. Semuanya pada posisi Jogja, Semarang, Hmm. Salatiga. Begitu mereka balik ke desa, mereka bilang mereka akan jadi juru bicara rakyat untuk menerangkan pada Ya, ya. desa-desa itu, terutama kepala desa misalnya, oke, nggak apa-apa BLT dibagi, tetapi itu harus
Anda tutup mata kalau ditanya tuh dapat dari siapa? Ya dapat dari rakyat kan, BLT itu bukan dapat dari Presiden Jokowi. Iya, Jadi iya. kampanye-kampanye yang dibuat oleh Erlangga atau Sulas itu nggak mempan. Kampanye mereka akan disebut negatif campaign justru oleh mahasiswa yang balik ke desa dan akan membela kembali hak masyarakat desa atas BLT, tapi tidak ada hubungan antara BLT dan pilihan presiden. Ya, dan jangan lupa sekarang tidak mahasiswa tidak sendirian karena akan turun bersama para dosen dan bahkan guru besarnya gitu ya. Ya ini ide baru, kita lihat bagaimana gerakan mahasiswa akhirnya dibela oleh dosennya sendiri. Karena dulu kan mahasiswa diolok-olok ya nggak berani, sekarang dia berani maka dosennya justru yang malu kalau nggak membela muridnya sendiri. Yes, oke. Nanti kita bahas dalam perbincangan berikutnya ya, soal fenomena kampus kita ya dan kelas menengah Yes, kita. Oke, jangan lupa sampai nanti malam ya kita nobar debat terakhir ya, Bung Rocky. Skornya di 11-0 FNN. ya. Yes.